selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di Unseen Podcast, tempat di mana kamu dengerin kisah-kisah seram yang pastinya bisa bikin bulu kuduk merinding. Baik, sekarang saya sedang bersama. Ya, perkenalkan nama saya Yohanes juga Rata Subakti, bisa dipanggil Anes. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Mekatronika generasi 4. Oke, baik Bang Anes, bagaimana keadaan Abang saat hari ini? Keadaan saya hari ini baik. Oke, bagaimana perasaan Abang setelah kami undang untuk ceritakan kisah-kisah mistis Abang di podcast kami pada malam hari ini? Ya, tentunya perasaan saya itu bahagialah, karena sebenarnya kisah ini sudah lama saya pendam, tetapi ada juga perasaan takut karena sebenarnya kisah ini mengandung trauma terhadap diri saya, terhadap hal mistis. Oke, baik, kita mulai saja. Jadi Bang, menurut cerita yang sampai pada kami bahwa Abang itu mengalami hal mistis di sebuah bangunan tua bekas sekolah yang terjadi kebakaran. Nah, kalau boleh tahu bagaimana Abang bisa sampai ke bangunan itu? Ya, itu sebelumnya saya meminta izin kepada teman-teman saya seperti Aldi, Amos, Juan, Patrio, Al, dan Rubet yang menceritakan kisah kita tanpa saya memberitahu kepada kalian. Ya, itu terjadi pada tahun sekitar COVID, di mana itu dulu kelas online. Jadi kami itu pagi-pagi itu iseng di pukul jam 4 kami melakukan jogging bersama, di mana jogging itu tempatnya di dalam chevron. Ya, saya masih ada fotonya kalau Anda mau lihat. Oke, izin ya Bang sebelumnya. Sangat gelap ya Bang posisinya di situ Bang. Oke Bang, lanjut. Ya, pagi-pagi betul kami jogging di jam 4, di mana kami sampai ke bangunan itu di jam 5. Oke, kalau boleh tahu apa yang orang Abang lakukan setelah Abang melihat bangunan itu? Ya. Kami sebenarnya pertama itu nggak mau masuk, Pak. Tapi teman saya yang iseng mengatakan, ayolah kita masuk. Kita cek-cek aja, iseng-iseng aja kita ke dalam. Oke, apa yang pertama kali Abang temukan setelah Abang masuk ke bangunan itu? Atau bagaimana perasaan Abang setelah masuk ke bangunan itu, Bang? Ya, tentunya itu kan masih pagi-pagi betul. Jadi perasaan kami ini sebenarnya kalau saya sendiri itu cemas. Kebetulan karena kami rame dan saya takut dibully penakut, jadi saya memberanikan diri untuk saya masuk ke dalam. Oke, apa yang Abang lihat setelah Abang masuk ke bangunan itu, Bang? Ya, Ada apa aja? setelah kami masuk, hal pertama kali kami lihat itu alien sesajen. Kalau boleh tahu di ruangan apa gitu? Kami nggak tahu tepatnya di mana, yang penting itu di ruangan belakang yang kami pikir itu adalah kamar mandinya. Oke, setelah Abang melihat di lantai pertama itu ya Bang, Iya. ada sesajen di kamar mandi. Apakah orang Abang dan teman-teman langsung keluar dari bangunan itu atau tetap di dalam, Bang? Enggak, kami nggak keluar, bahkan kawan saya ini iseng kayak mengerjakan sesajen itu seperti ditendangnya sesajen itu. Padahal di atas sesajen itu saya ingat betul adanya tanda X warna putih yang saya nggak tahu apa itu. Oke, Bang. Setelah Abang melihat sesajen itu dan menelusuri seluruh bagian dari bangunan itu, apa lagi yang Abang lakukan, Bang? Setelah itu kan kami naik tuh Kak ke lantai 2. Kami iseng lah buka-buka kelasnya, terus kami mendengarkan kayak suara langkah kaki, terus suara bangku jatuh, yang dimana rumah itu udah kosong sebenarnya. Selain itu, Bang, apakah cuma Abang yang merasakan atau teman-teman Abang juga merasakan? Teman-teman saya juga sudah merasakan sebenarnya, tapi memang ada teman kami ini namanya Al, dia memang kekeh tetap mau masuk ke dalam. Jadi setelah Abang berada di dalam bangunan itu, setelah Abang dan teman-temannya melakukan penelusuran lah bisa dibilang ya, apakah Abang tetap di dalam atau keluar dari bangunan itu? Kami tetap ke dalam menelusuri sampai keliling sekolah itu Pak. Oke. Lalu seperti yang kami dengar katanya bahwa Abang menemukan sebuah penampakan, Bang. Apakah itu benar, Bang? Sebenarnya bukan saya yang menemukan, tapi kami semua menemukan itu semua. Kalau boleh tahu di mana tuh, Bang? Jadi setelah kami dari lantai 2,
kami turun lagi ke lantai 1 dan teman saya ini mengatakan bahwa ayolah kita ke lapangan basketnya, karena memang di lapangan itu sering ada bola-bola bekas orang SD SMP dulu main, yang dimana memang bola itu diletakkan di situ aja. Jadi temanku ini mengajak supaya kami mengambil bolanya itu. Oke, setelah orang abang bermain di lapangan itu, apakah perasaan yang abang alami sama seperti di dalam bangunan tadi, bang? Awalnya bangunan tuh kayak lapangan basket itu biasa-biasa aja, karena kami kan olahraga kayak asik-asik aja gitu. Tapi suatu ketika saya kayak merasa kayak kurang takut lah gitu, tiba-tiba takut, dan saya terlintaslah di kepala saya melihat ke arah kanan. Apa itu, bang, yang ada di arah kanan? Di arah kanan itu kebetulan ada suatu sumur. Oke. Apa yang abang temukan di sekitaran sumur tersebut, bang? Saya mengingat di sumur itu adanya sebuah nenek-nenek. Boleh disebutkan ciri-cirinya, bang? Saya mengingat ciri-cirinya itu mukanya itu terbakar setengah. Dan saya tuh masih heran kenapa nenek-nenek itu kan sudah jelas-jelas tempatnya anak-anak, tetapi kenapa nenek-nenek yang saya nampak di situ itu masih menjadi teka-teki buat saya sampai sekarang. Apakah abang yakin kalau itu makhluk yang nggak kelihatan atau bisa jadi itu hanya warga sekitar, bang? Saya yakin Pak, karena di jam segitu mana ada warga sekitar yang berada di tempat itu. Lagi pula kalau memang warga sekitar, artinya dia menyapa kami dan teman-teman saya yang lain juga akan menyapa nenek-nenek itu. Tetapi ketika kami lanjut bermain dan saya melihat lagi, nenek-nenek itu sudah tidak ada. Yang melihat penampakan itu apakah hanya abang atau semua teman abang juga melihat? Kebetulan yang melihat itu saya dan Amos. Oke, apa yang orang abang lakukan setelah melihat penampakan itu, bang? Ya tentunya ketika di situ kami sok cuek. Kalau kami takut, maka kami akan ketakutan semua. Jadi saya sama Amos ini kayak berbisik, diam-diam aja, seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Yang dimana sebenarnya saya itu udah panik itu. Oke, bang. Setelah abang berada di daerah itu, bang, atau berada di sekitaran bangunan itu, apakah abang hanya diam saja? Apakah abang kayak mungkin ngajak teman-teman abang pulang kah, atau masih tetap di situ sampai berapa lama, bang? Nah, setelah itu kan saya berbisik, ayolah kita balik. Saya bilang sama Pak. Datang si Ali ini katanya, sebentar lagi lah. Kami memang ada sebutan sesama kami, yaitu Kane. Sebentar lagi lah Kane kita balik. Terus saya buat seolah-olah saya tidak takut. Jadi kami tetap lanjut main. Oke, bang. Menurut cerita yang sampai pada kami mendengar bahwa salah satu teman abang yang abang ceritakan tadi mengganggu sesajen tersebut, dia kesurupan, bang. Boleh diceritakan, bang, kenapa dia bisa kesurupan seperti itu, bang? Ya, itu sebenarnya saya juga nggak tahu kenapa dia bisa seperti itu. Ketika kami pulang nih kak, mungkin dia berkata kasar atau berkata kotor di situ. Jadi ceritanya kan itu kan bangunan terbakar. Jadi ceritanya ketika bangunan terbakar itu, bangunan itu roboh. Ketika kami mau pulang, ada yang menghalangi kami. Bangunan itu menghalangi kami. Jadi dia mengawaskan barang itu sambil berkata kasar. Dan ketika itu juga saya jadi takut karena tatapannya itu tatapan kosong. Lalu apa lagi, bang, yang dialami oleh teman abang tersebut? Ya itu kan seperti yang kita tahu kan, itu kan sekolah swasta kan, dimana sekolah swasta ini sekolah kaya juga, yang saya nggak berani sebut merek. Itu saya ingat akhirnya itu menyala terus. Oke, menyala terus dan akhirnya kayak becet di situ. Kawan saya itu jatuh di situ, saya pucat kayak kok bisa jatuh, tiba-tiba jatuh gitu kan. Di situ saya langsung merinding, kenapa si kawan ini bisa jatuh dan si kawan ini tatapannya kosong. Oke, setelah teman abang mengalami bisa dibilang kesurupan tadi, bang, apakah orang abang ada bertanya kepada orang pintar atau orang-orang tua-tua yang tahu mengenai hal-hal tersebut, bang? Tentunya ada, tapi ketika teman saya tadi kesurupan, saya itu memang langsung memukul kawan saya ini supaya dia sadar.
dan saya membuat jadi suasana itu menjadi suasana ketawa. Oke. Baik Bang. Baik teman-teman semuanya, kita udah mendengar cerita dari Bang Anes sendiri tentang pengalaman pribadi dia, yang dimana saya sendiri mendengarnya sangat-sangat merinding teman-teman semuanya. Pasti teman-teman di rumah juga merasakan hal yang sama dengan saya. Baik, terima kasih Bang Anes untuk waktunya sudah mau bercerita di Unseen Podcast. Saya harap kita bisa ketemu lagi di lain waktu untuk mendengarkan kisah-kisah mistis yang Abang alami. Saya Dian Olivia Butar-Butar. Saya Yohanes Dirga Andrata Sulwakti. Kami izin undur diri. Dan jangan lupa nantikan selanjutnya kisah-kisah Unseen Podcast yang bisa membuat bulu kuduk merinding.